Sebagai tuan rumah dan sebagai yang diamanani mengelola usaha ini oleh 5 pemilik perusahaan ini. Jadi saya ini karyawan, orang yang berkarya. Siapa pemiliknya? Itu 5 orang, yaitu 5 putra putri saya. Jadi kalau kita punya usaha tidak mempersiapkan penerusnya, itu namanya personal branding kelamaan. Jadi di dunia ini kalau yang terlalu lama personal brandingnya itu adalah pasti jatuh. Jadi kita harus pindahkan dari personal branding ke corporate branding. Rata-rata orang besar jatuh karena terlalu lama pakai namanya. Mohon maaf ya Bu, karena saya lahir 74, jadi presidennya udah Pak Harto. Lulus kuliah itu ketika Pak Harto. Nah, bapak saya PNS, dan saya dapat beasiswa Super Sema. Jadi Pak Harto sekali itu. Saya hanya berpendapat bahwa Pak Harto itu kesalahannya satu aja, Bu, terlalu lama. Andai kata Pak Harto 2 tahun mundur aja, itu jadi pahlawan gitu. Terlalu lama saja. Maka itu Ibu Bapak saya harus sampaikan di sini bahwa pemilik perusahaan ini adalah itu anaknya lagi tidur gitu ya. Main game gitu. Pagi-pagi cuma mandi pakai seragam, kasih rekaman. Namaku Dea, tanggal 22, aku siap belajar gitu. Matiin lagi, game lagi Bu. Saya bilang kamu sekolah apa? Ya memang sekolahnya gitu Pak. Nanti jam 11 absen lagi. Dea sudah selesai belajar, terima kasih. Udah aja jadi. Gitu ya Bu. Saya bingung, malah dulu kalau zaman saya sekolah kan nggak begitu. Oke, Pak Iwan tadi udah kasih tebak-tebakan. Ayam pertama di dunia apa? Sebelum itu saya kasih tebak dulu nih Bu. Telur dulu apa ayam dulu? Ayam ya? Telur dulu, kenapa Pak? Kalau di AGJ Pak, kalau di AGJ yang datang pasti ayam dulu. Kenapa? Karena AGJ-nya jualan telur Bu. Karena kita jualan ayam, pasti yang datang duluan ayam. Kayak Bu Pak. Jadi teman-teman semua, kita harus sepakat dulu ya, karena kita semuanya datang ke sini pasti punya tujuan. Ibu Bapak kalau tujuannya tidak terbuka namanya agenda terselubung. Ya. Gitu. Bahkan yang datang ke masjid aja tidak semua mau sholat. Ada yang mau numpang tidur, ngadem, ada yang mau nyolong sendal gitu. Ngecas HP. Hah? Ngecas HP. Tapi mudah-mudahan setelah imamnya berkhutbah, nyolongnya tidak. Gitu, mudah-mudahan setelah saya ngomong semuanya punya itikat yang baik. Amin. Gitu ya. Gitu ya, Bu. Ibu Bapak, AGJ adalah salah satu mitra kami. Bukan bukan customer. Kami tidak terbiasa jadi supplier. Lawannya supplier apa? 2 jam yang memacet. Mitra. Ya kita belajar bahasa Indonesia lagi nih. Antonim sama sinonim ya. Kalau di restoran orang yang membeli sebutnya apa? Customer. Kenapa bukan buyer Bu? Pembeli kan bahasa Inggrisnya buy. Orangnya pakai R, jadi buyer. Iya. Gitu. Ini kelihatan nggak punya duit, ini spidolnya habis. Lagi COVID. Oke Bu, ini biar ada manfaatnya gitu. Saya sambil latihan pildacil ya. Pildacil.
Buyer berarti lawannya buy berarti Seller. seller. Atau bahkan sebutnya sales. Seller. Gitu ya. Nah, masalahnya kenapa yang datang ke restoran sebutnya Customer. lawannya apa? Custom. Tuh, Bu. Custom itu berarti keinginan. Keinginan. Yang sesuai dengan yang minta, itu custom. Custom. Motornya di custom dong. Gitu. Pasti banyak ingin ya. Iya. Maka lawannya adalah service pelayan. Service. Jadi yang datang ke restoran kita itu namanya customer. Dia punya banyak keinginan. Maka itu harus diservis, dilayani. Gitu ya. Ini kan gimana? Kalau sales itu pasti jualannya produknya jelas. Apa yang kita miliki itu jual begitu. Nah, sekarang hubungannya kalau supplier, orangnya pakai R, lawannya apa? Demand. Demand. Kalau ada yang minta baru dikirim. Kalau nggak minta, nah, kalau suami istri hubungannya yang mana nih? Hah? Supplier. Kalau minta, nggak minta. Jam segini tuh bahaya Bu. Udah makan dikasih angin dikit. Jadi yang mana ini? Biar ini. Jadi yang mana Bu? Yang tengah customer dan Service. maka diajarkanlah seks Bu. Service excellent. Ini udah kemana-mana. Jadi kalau yang datangnya customer itu yang meladeninya itu adalah service. Maka diajarkanlah modulnya itu modul seks, service excellent. Excellent. Gitu ya. Nah, maka itu kalau begitu bahkan kami menyebutnya yang keempat adalah partner, rekan kerja. Jadi sebaiknya ibu bapak suami istri itu adalah gitu, disempurnakan lebih baik lagi. Ya Bu ya, berpartner gitu. Biar lebih sinkronis. Maka itu ibu bapak saya sampaikan bahwa Jambu Raya dengan AGZ adalah partnership. Gitu. Jadi kalau kakinya diinjak Ikut sakit. Ikut sakit. Nah, yang sakitnya yang mana? Yang mulutnya Bu. Karena yang keluar suara sakitnya yang mana? Mulut. Kan ada orang lagi duduk di stasiun, lagi nunggu kereta. Dia nanya ke sebelahnya, Bapak polisi? Bukan. Bapak tentara? Enggak, bukan. Bapak pengacara? Bukan. Kata yang ditanya, kenapa emang? Anjing, kaki gua keinjak. Karena dia takut tuh Pak. Karena apa? Itu partnership tuh begitu ya. Nah, maka ini ibu bapak teman-teman sini semua tujuannya adalah bagaimana ibu bapak teman-teman ditambah pengetahuannya ya, pengetahuan supaya apa? Ibu bapak setelah nanti mengetahui jadi ahli gitu. Saya lulus dari Ibnu Khaldun di Bogor, teknik mesin. Ketika saya kuliah teknik, ilmu ayam itu fardu kifayah buat saya. Fardu kifayah. Iya Bu. Karena ada orang kan fardu kifayah gitu ya. Kalau ada yang udah jalanin, bebas kita. Iya, fardu kifayah. Nah, ketika saya putuskan jadi tukang ayam, maka segala ilmu perayaman jadi fardu ain. Kenapa saya harus tahu semuanya? Karena kalau tidak tahu jadi malpraktek. Gitu ya. Nah, oke ya, udah. Nah, maka ibu bapak saya tambahkan pengetahuannya agar nanti ketika ibu bapak jadi ahli, informasinya komplit, ketika ditanya tidak mal. Nah, gitu. Gitu dulu ya. Kalau urusan bisnis nanti sama ibu yang belakang tadi.
Oke ya, maka itu saya tambahkan pengetahuannya. Jadi ayam pertama di dunia itu adalah, kita akan bicara 4 hal gitu. Salah satunya sejarah ayam. Maka sejarah ayam di dunia pertamanya adalah ayam hutan. Dibawa ke kampung namanya ayam kampung. Ada yang mendebat? Nah, ini mah lucu-lucuan aja ya.